Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan pengembangan aplikasi network security monitor berbasis Python dengan Skype dan TIGOP. Dan di sini studi kasusnya keamanan WiFi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Rasya Amranuddin, Ais Naila Hartono, dan juga Dewi Agustia. Pada latar belakang ini, di era digital, WiFi menjadi kebutuhan utama untuk bekerja, belajar, dan juga hiburan, tetapi rentan terhadap ancaman seperti akses tidak sah dan penyusupan. Penting untuk pemantauan aktivitas jaringan secara real-time menggunakan teknik seperti paket, sniffing, network scanning, dan juga monitoring layanan untuk mendeteksi ancaman dan melindungi privasi. Kedua adalah keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini adalah proses melindungi sistem dari akses yang tidak sah dan berbagai ancaman. Di sini terdiri dari berbagai fisik seperti kerusakan perangkat keras akibat bencana ataupun sabotase maupun rugi secara malware, pencurian data ataupun serangan di DOS. Di sini kami mempunyai 2 data, yaitu ada Skype. Di sini Skype itu adalah library atau pustaka Python dan dapat disesuaikan dan dibuat untuk menangani tugas-tugas terkait jaringan seperti pembuatan, penguraian, pengiriman, dan juga analisis paket jaringan. Kemudian ada Python, yaitu salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi berbasis desktop, web, hingga mobile. Ini ada GeoP2, yaitu adalah sebuah library Python untuk analisis geolokasi yang menggunakan sabotase MaxMin seperti GeoLite 2, mendukung ITF4, ITF6, dan juga Batch Query. Selanjutnya ditunjukkan oleh Dewi Agustia. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi Network Security Monitor, software yang dibuat untuk memantau dan menganalisis aktivitas jaringan dengan tujuan mendeteksi ancaman atau kemungkinan serangan. Nah, di bawah ini beberapa fitur utama dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada TCP Transroute, terus yang kedua ada port scanning, yang ketiga ada pembuatan paket atau packet crafting, yang keempat ada penguraian paket atau packet parsing, lalu yang kelima ada manipulasi, lalu ada resolusi geolokasi berdasarkan IP, dan yang terakhir adalah dukungan berbagai jenis database. Selanjutnya ada implementasi SCPI. Yang pertama yang tadi TCP Traceroute ini mendukung pelacakan rute dan analisis jalur jaringan untuk memahami struktur jaringan. Berbeda dengan program Transroute lain yang menggunakan setiap node memberikan respons sebelum bergerak ke node selanjutnya. SCPI mengirimkan semua paket secara bersamaan. Selanjutnya yang sebelah kiri adalah implementasi kepada Python pada Visual Code. Setelah dirancangkan akan mendapatkan output seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya ada implementasi SCPI pada port scanning. SCPI memungkinkan pemindaian port dengan mengirimkan paket spesifik ke port tujuan. Identifikasi perangkat yang aktif bertujuan untuk menemukan perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Metode ini umumnya dilakukan dengan mengirimkan paket tertentu ke setiap alamat IP ke dalam jaringan, kemudian memeriksa respons. Ini merupakan hasil output dari port scanner. Port 135 open, port 139 open, dan port 445 open. Selanjutnya, implementasi SCPI pada pembuatan paket atau paket crafting. SCPI dalam hal ini mendukung berbagai protokol jaringan, termasuk Ethernet, ERP, IP, TCP, UDP, dan ECMP, serta memungkinkan pengguna membuat atau mengubah paket jaringan yang sudah ada. Setelah di-run-kan, akan keluar output seperti ini. Selanjutnya ada implementasi SCPI pada bagian penguraian paket atau paket parsing. Dalam hal ini, SCPI memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan paket jaringan dalam berbagai format, termasuk file ECAP yang dibuat oleh alat seperti Wireshark. Ini memungkinkan analisis mendalam untuk memahami isi paket. Ini merupakan hasil output ketika diimplementasikan kepada Python. Selanjutnya, implementasi SCPI pada manipulasi paket. Dalam bagian ini, SCPI memiliki kemampuan untuk mengubah berbagai lapisan dan protokol jaringan yang berguna untuk melakukan evaluasi keamanan jaringan dengan mensimulasikan situasi nyata atau simulasi serangan. Berikut adalah hasil output dari implementasi Python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ais. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian implementasi GeoIP2. GeoIP2 ini merupakan pusaka Python yang dibuat untuk digunakan dengan database geolokasi terkini dari MaxMine, termasuk GeoLite 2. Fitur-fitur yang dipakai adalah GeoLite 2, City, MMDB.
untuk pengimplementasian dari GeoIP2, yang pertama, apabila belum menginstal GeoIP2, maka install GeoIP2 terlebih dahulu dengan mengetik pip install GeoIP2. Berikut adalah source code untuk implementasi GeoIP2. Untuk outputnya, pada alamat IP ini terjadi error karena alamat IP private 192.168.142 terletak di antara 192.168.0.0 dan alamat IP 192.168.255.255 dan tidak dapat diakses melalui internet. Karena alamat IP publik ini digunakan dalam jaringan lokal dan tidak terdaftar di geolokasi publik. Oleh karena itu, digunakan alamat IP yang berbeda. Di sini kami menggunakan alamat IP 180.242.215 dan 154 yang dimana IP tersebut adalah IP PT Telkomsel Indonesia yang terletak di Pontianak. Koordinat geografisnya adalah minus 0,031 dan 109,3257. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan pada presentasi kali ini adalah aplikasi Network Security Monitor berbasis Python menggunakan SCPI dan PY GeoIP meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan memantau lalu lintas secara real time. Untuk saran, peningkatan aplikasi Network Security Monitor dapat dilakukan dengan mengembangkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif untuk memudahkan akses fitur, menambahkan sistem notifikasi otomatis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta melakukan pengujian lanjutan di berbagai kondisi dengan jaringan guna menyempurnakan algoritma deteksi dan memastikan kinerjanya optimal di berbagai lingkungan. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.